Kalian harus tahu bahwa Arsenal bukan hanya klub sepak bola. Ia adalah legenda yang terukir dari peluh, darah, dan idealisme. Tapi seperti semua legenda, selalu ada dua sisi pada sebuah lambang. Selamat datang di Kisah Kasih Sepak Bola. Kita akan menyelami bukan sekadar skor dan trofi, tapi luka-luka yang tersembunyi di balik jersey merah putih. Sebelum kita menyusuri lorong waktu klub yang berdiri sejak tahun 1846 ini, coba bayangkan apa yang kalian rasakan ketika klub yang kalian cintai perlahan menjadi bisnis. Kalau cerita ini membangkitkan rasa ingin tahu kalian, jangan ragu untuk duduk lebih lama, aktifkan notifikasi agar kalian tak ketinggalan babak berikutnya, dan tinggalkan kesan kalian di kolom komentar, karena sejarah selalu lebih hidup ketika dibicarakan bersama. Arsenal lahir dari rahim pekerja pabrik senjata di Woolwich. Dulunya bernama Dial Square, lalu menjadi Royal Arsenal, lalu Arsenal FC. Dan dari kata Arsenal, lahirlah julukan The Gunners, para penembak jitu. Bukan hanya karena meriam di logo klub, tapi karena semangat perlawanan yang membara di dalam dada mereka. Lalu, datang julukan kedua, Gunners. Berasal dari para supporter garis keras, yang kerap disebut hooligan, yang meneriakan cinta lewat dentuman flare dan nyanyian penuh dendam. Tapi sejarah punya ironi. Dulu Arsenal adalah klub rakyat. Sekarang mereka duduk di puncak keuangan Premier League. Jauh dari tanah, jauh dari rakyat. Tahun 2006, Highbury yang legendaris ditinggalkan. Digantikan oleh Emirates Stadium. Stadion modern yang megah, namun bagi sebagian fans, kehilangan nyawa. Kontrak sponsorship dengan Emirates Airlines menjadi pernikahan jangka panjang, menjadikan Arsenal sebagai pionir sponsor jangka panjang di Inggris. Tapi semua itu menimbulkan satu tanya, apakah Arsenal masih punya jiwa? Logo berubah, atmosfer berubah, dan lambat laun, Gunners pun berubah. Dari fans jalanan menjadi penonton korporat. Arsenal dikenal sebagai klub sehat, tidak pernah terlilit utang besar, tidak boros seperti tetangga biru dari London. Tapi kesehatan finansial tidak selalu berarti kesehatan emosional. Di era Kroenke, Arsenal menjadi aset. Dikelola bak perusahaan investasi dengan tujuan stabilitas, bukan trofi. Mereka menolak risiko, menahan gairah transfer, dan menjual mimpi pada kalimat-kalimat seperti kami membangun untuk masa depan. Sementara fans tiap minggu hanya bisa bilang, mungkin musim depan. Arsenal adalah klub yang pernah tidak terkalahkan dalam satu musim. Tahun 2004, mereka jadi legenda dengan gelar The Invincibles. Tapi setelah itu, mereka seperti kehilangan arah. Meski punya 14 gelar FA Cup, di Liga Inggris, mereka lebih sering jadi tim yang hampir juara. Runner-up. Semifinalis. Musim dengan 10 kemenangan beruntun, lalu hancur di bulan April. Dan setiap manajer baru datang dengan slogan segar, tapi gagal memutus kutukan. Fans pun terbagi, yang sabar, dan yang muak. Dan di tengah-tengah itu, Arsenal terus berjalan dengan harapan yang makin tipis, namun tetap setia. Di antara puing-puing ekspektasi dan kritik, Arsenal tetap berdiri. Dengan gaya main progresif dan akademi yang terus melahirkan harapan. Mereka bukan lagi Arsenal yang dulu, tapi mereka juga belum menjadi Arsenal yang baru. Pertanyaannya kini bukan soal trofi, tapi soal identitas. Apakah Arsenal bisa kembali besar tanpa menjual jiwanya pada industrialisasi sepak bola modern? Atau akankah mereka tetap jadi klub indah yang selalu gagal di garis finish? Tulis jawaban kalian di komentar. Karena sejarah klub ini masih kita tulis bersama.